Halo Sobat Sijero Geng, kembali lagi bersama gue Bamsko di channel YouTube Sijero TV Official. Kali ini gue kedatangan motor Honda Vario 150 Light Off yang sudah dimodifikasi untuk kebutuhan daily nih. Penasaran untuk detail motornya? Yuk kita review motornya. Oke guys, sekarang gue udah sama founder dari si Vario Light Off ini. Mas, bisa dijelasin namanya ke teman-teman? Namanya dulu ini Vamer, tapi semenjak gue ganti konsep, gue namanya jadi Vasil. Apa tuh Vasil, Mas? Vasil itu Vario Silver. Oh, Vario Silver. Vamer tuh Vario merah. Sekarang Vasil. Ya, Oke. Warnanya merah, identik dengan merah. Dulu ini motor namanya Vamer, sekarang udah berubah warna jadi Silver. Betul. Masku, boleh dikenalin namanya dulu nih ke teman-teman. Oke, kenalin nama gua Rian Adia Putra Diarik, biasa dipanggil Vamer karena dulu motor gua namanya Vamer. Nah, Mer, asik kan jadi Mer juga manggilnya. Mer, buat teman-teman nih yang ada di rumah, boleh dong kasih tahu juga domisili lu. Oh, domisili gua tinggal di Ciledug dan gua ini selaku founder PSKI Ciledug. Nah, founder pasukan Ciledug. Jadi kalau misalkan nanti ada yang main di sekitar Ciledug, mau main ke pasukan Ciledug, bisa hubungi Mas Rian Vamer ini. Kita nongkrong bareng, ngopi bareng boleh. Ya Oke, kita lanjut sekarang untuk nge-review motornya. Mas, boleh nih Mas, kita jelasin dulu dari kokpit atas sampai ke bawah. Boleh. Untuk kokpit modifan ya? Untuk modifan gua simple aja. Karena kan gua di sini ngincernya fitment. Ya, biar looknya bagus, tapi fungsinya ada. Yoi, yang penting motor fungsi. Benar. Berarti semua untuk part yang terpasang ini fungsional semua? Fungsional semua, Oke, bukan boleh, cuma variasi. Gak cuma variasi aja ya? Variasi doang tuh, nggak ada fungsinya. Kalau gua ngincer fungsinya juga. Oke, lanjut Mas. Boleh dari atas dulu nih Mas? Dari atas, spion boleh. Dari spion gua pakai custom yang sekarang itu anak-anak bilangnya ala-ala Laster. Oh, ini custom? Ya, custom dia jatuhnya. Untuk master rem gue pakai LCB S1 dan untuk saklarnya gue masih pakai Orion warna hitam. Terus ada lagi nih, yang kecil apa nih, Bonamichi ya? Itu tabung mas rem. Oh, tabung mas rem. Pakai Ya, apa itu Mas? Mas rem itu sekitar Bonamichi sekarang paling 100-an ya. Terus di bawahnya ada fittingan apa ini Mas? Ada fittingan switch. Kalau orang-orang yang nggak tahu tuh, kalau lu misal mau fitting custom versi budget pelajar ya kan, lu pakai SC Siam. Itu fittingannya atas bawah. Atas bawah sampai ke kaliper. Kaliper. Betul. Keren. Nah, terus untuk belakangnya lagi itu gue pakai stabilizer. Stabilizer dari merek Matrix. Oh, Matrix. Tapi yang custom gua. Oh, lu custom sendiri. Ya, Itu kalau custom itu lu bikin dudukan sendiri apa gimana sih, Mas? Sebenarnya di aftermarket tuh ada. Di aftermarket tuh ada. Oh, udah ada bracketnya. Yang udah ada bracketnya, tapi yang custom yang paling pendek tuh ngincernya. Oh, karena tapi kan pakai ngelas nggak? Ngelas tetap pakai ngelas. Karena kan ngelas. buat bikin dudukannya ngelas. Oke. Terus nih atasnya ada yang ketinggalan nih. Karbon Kevlar itu pakai apa nih Mas? Oh, karbon Kevlar gue ngikutin zaman anak sekarang. Asik. Motif tapi gue campur. liat keren sih, nggak semuanya lu karbon Kevlar ya. Karena kalau semuanya karbon Kevlar di bagian dekasar kayak agak aneh ya Mas. Betul. Menurut gua malah jadinya keramaian gitu. Oh, jadi keramaian malah. Bener. Berarti lu paduin sama karbon Kevlar yang bener-bener di mana yang tempat itu bagus lu tempel karbon Kevlar. Betul, gua tempelin karbon Kevlar. Ini yang di Kevlar apa aja nih Mas? Untuk yang di Kevlar tuh dasi, visor, tutup mesin, hager, terus sama rumah filternya, head ductivity, cover sensor. Banyak berarti yang udah. Ada lagi yang ngumpet. Cover itu. Oh, coverage di kolong dong, di dalam sini ya? Di dalam, betul. Kenapa di Kevlar? Karena kan gue waktu itu ngikut acara Matic Universal. Oh, buat kontes. Ya. Berarti lu mau ngasih tau detailnya ya? Betul. Karena sampai kan dalam di sampai detail. dalam detailnya. Tapi untuk regulasi lu ikut kelas apa, Mas? Untuk regulasi gue itu kemarin ikut kelas San Mori. Oh, kelas San Mori. Betul. San Mori. San Mori juga agak keras loh lawannya. Agak keras lawannya. Apalagi yang gede-gede tuh. Yang Big Matic-nya juga keras. Betul.
Oke, lanjut nih Mas dari motor lu. Tadi kita cockpit atas udah, saklar masih pakai standar. Nah, ini kelewatan nih. Hand grip Lu pakai apa nih? Hand grip gue pakai KZ. Merek KZ. Nah, punya Kawasaki tapi motor KZ. Jadi motor standar. Betul. Ori KZ ya. Betul. Untuk Oke. gas spontan gue pakai merek Aktif. Aktif. Asik. Tapi emang enak banget sih gas spontan Enak. ini. Cetek-cetek. Dia lebih responsif ya. Responsif. Nah, kebanyakan gas spontan itu kan ada yang bilang seret segala macam. Berarti itu kalian coba tanya lagi ke mekaniknya, takutnya salah cara pasangnya. Nah, bisa jadi ada yang kegencet. Betul. Biasanya ada yang tuh nggak bener ada yang pasangnya. seret terus putus. Alhamdulillah gue selama ini nggak pernah putus, aman. Asik. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita lanjut ke perlampuan nih, biar nggak Perlampuan. kelewat. Boleh. Ini lu perlampuan pakai apa nih, Mas? Boleh lah tuh udah di Perlampuan belakang diganti nih ya. Pakai bilet turbo, Bilet turbo Gen 2, Gen 2. Oh. yang 3 inch. Terus kalau ini ada apa sih, Mas? Lu tambahin alis juga ya? Alisnya gue pakai alis Ice Spider. Mm-mm. Dan untuk detailnya di dalamnya bagian bautnya itu gue ganti 2 kunci juga stainless. Oh, ada 2 kuncinya juga dia. Betul. Berarti bener-bener buat kontes ya? Dulunya, awalnya. Cuman sekarang udah pemakaian Karena harian. memang kelihatan banget sih dari detail-detail kecil aja lu perhatiin ya, Iya, sampai baut di dalam pun lu perhatiin. Pokoknya jangan sampai ada yang kelewat lah. Gue semaksimalkan mungkin. Oh ya, untuk basic warnanya lu warna apa nih, Mas? Silver ya? Bisa kasih Basicnya ke ini teman-teman. silvernya bisa dibilang itu silver Aerox New. Oh, silver Aerox nih Tapi yang perlu- agak yang terbaru doff tuh. bukan sih itu? Bukan metalik. Oh, metalik dia. Setahu gue metalik ya. Heeh. Cuman agak di custom sedikit. Oke, dilanjut lagi sekarang dari bawah nih, Mas. Dari Untuk bawah. kaki-kaki, Boleh. lu sok depan pakai apa, Mas? Sok depan gue pakai LCM. LCM. Original LCM. Original LCM. Terus dilanjut lagi dari Untuk pelek. kaliper ya. Kaliper dulu boleh. Kaliper gue pakai Brembo 2 piston. Brembo yang 2 piston. Iya. Terus sama disnya gue pakai apa namanya? KTC. Oh, Yang KTC. Ukuran 220 tapi gue pakainya. Karena nggak tahu gue sukanya pakai kecil aja disnya. Floating nggak dia tapi? Floating. Floating. Oh, udah enak lah kalau udah floating mah. Benar. Untuk peleknya gue pakai King Speed yang CNC ya. Bukan yang Forget. Kalau ini jenisnya? King Speed Oh, yang Star, yang bintang. Yang bintang. Yang CNC tapi bukan yang Bukan yang Forget. Bukan. Perbedaannya jauh nggak sih, Mas? Perbedaannya Forget sama- beda, jauh pasti. Karena kan kalau orang yang nggak tahu itu kebanyakan velg King Speed itu bedanya kalau yang CNC tromol belakangnya dia kan jadi satu. Kalau CNC, kalau yang Forget tuh bisa dipisah. Tromol belakangnya nggak pisah dia. Kalau untuk bagian belakang nih, Mas, kaki-kaki belakang. Kaki-kaki belakang Kita gua lanjut dari pakai- radiator dulu nih. Kayak kelihatan Boleh. banget itu radiator. Radiator gue pakai KTT. GTT. Seriesnya ada nggak sih dia? Dia Atau nggak ada. ukurannya? Mungkin gue pakainya radiator KTT yang terbaru yang 2 layer. Yang terbaru tapi. Jadi lebih aman sih. Dan emang dari dulu gue pakai KTT terus, nggak pernah gue ganti. Terus dilanjut dulu nih. Tadi kita ketinggalan nih dari bannya. Dari ban, Depan belakang sama apa enggak nih ukuran? gue pakai beda. Lu pakai beda? Gue pakai beda. Tapi sok depan ada lu turunin juga nggak sih? Sok depan nggak ada yang gue turunin. Tetap Oh, masih benar-benar settingan normal. porsi standar. Betul, settingan normal. Settingan semua. standar full. Betul. Enak sih buat touring ya kalau settingan Aman. standar gitu. Nyaman. Tapi lu dulu bukannya juga pecinta Oga Jinjit style bukan sih? Ya, gue dulu sempat mountingan juga tuh. 7 cm, downsize segala macem. Gue pakai touring juga tetap sama. Cuman untuk demi kenyamanan lebih nyaman lagi, gue pakai setelannya standar aja. Oke. Biar lebih nyaman ya. Betul. Untuk karena kan lu benar-benar di konsepnya untuk mengguna daily nih. Betul, untuk harian daily lagi. use. Oke. Untuk ban tadi kita belum bahas. Oke. Untuk ban itu gue pakainya yang depan MP27 ukuran 90-80. Dan untuk belakangnya gue pakai Pirelli Diablo Rosso Sport 2. Oh, ukurannya sama. Ukurannya sama. Depan belakang 90-80. sama berarti. Gue nggak pernah pakai ukuran belang. Karena memang ngincernya ya udah ukuran sama aja. Iya, biar enak juga. Betul. Oke, dilanjut lagi. Kita lanjut ke bagian kiri nih, kaki-kaki. Untuk sok Kaki-kaki. belakang. Sok belakang gue pakai YSS G-Sport. Itu udah lu tambahin sama preload juga ya? Udah gue lu tambahin. Dia lengkapin. gue tambahin ya Untuk tambah-tambahan pemanis. lah. Pemanis. Tapi fungsi nggak preloadnya? Fungsi tetap fungsi. Oke. Lu ada nggak rekomendasi buat tempat preload? Boleh kasih tau ke teman-teman. preload, gua rekomendasi itu di daerah kabupaten tempat biasa gue bikin. Namanya Encot Garage. Ih, Di situ jauh juga. gua rekomendasiin sih. Oke. Karena dia apa-apa pasti ngasih tahu ke kita dulu. Lo Bisa mau buat kayak nge-fitting. gimana ya. Oh, berarti dia bisa nggarapin fitting-fittingan yang Bisa, lain? bisa.
Jadi lu mau misalnya lu mau model kayak gini, ntar lu tinggal cocokin sesuai dengan budget lu aja. Kita lanjut lagi nih Masku. Sekarang dari sebelah kiri, masih tetap sebelah kiri. Di situ lu ada Bak CVT ya, pakai airblade. Bak CVT gue pakai masih airblade. Itu orinya hitungannya? Enggak, udah gue repaint. Oh, udah lu repaint. Gue repaint hitam glossy dengan listnya gue ikutin warna body silver. Terus untuk keongannya air ductnya itu gue kasih pemanis, gue kasih karbon. Lu karbonin, Iya, gue lapisin karbon. Terus filternya itu gue karbon juga. Oh, semua udah full karbon. Udah full karbon. Ditambah lagi lu juga pakai Hager new. Airblade new. Airblade new. Iya. Gua karbon. Perbedaannya apa Mas? Airblade new sama old? Airblade new itu kalau airblade new dia tuh lebih bagian sininya tuh lebih pendek. Jadi looknya lebih sedikit aja. Kalau misalnya lu pakai yang pengen padat, lu pakai yang old, dia lebih panjang. Spakbornya lebih panjang dia. Terus gua Aram. Aram itu gue pakai punya Shijiro, more powerful. Wajib. Kenapa Mas lu pakai Shijiro nih untuk di Aram? Kenapa gue pakai Shijiro? Karena menurut gue untuk harga itu masih ramah di kantong, masih aman. Apalagi kalau bicara Shijiro kan, kalau untuk klaim garansi itu kan gampang. Iya, tinggal hubungin aja ke admin yang tertera di deskripsi. Nanti kita pasti bakal retur sesuai kerusakan barang. Betul, yang penting bukti pembayaran tuh ada. Ada, itu wajib. Kalau nggak ada ya mohon maaf kita nggak bisa. Tetap kita bantu, tapi kita juga harus tahu nih pembelinya ini udah berapa bulan. Karena kalau udah melewati lebih dari 3 bulan itu hilang klaim garansi. Iya, hilang klaim garansi. Tapi tetap kita bantu walaupun ada kerusakan apapun. Bener banget. Oke. Knalpot. Nah, nanti dulu nih. Sebelum knalpot, kita ngebahas untuk spek dulu. Mas, boleh dong dikasih tips menurut lu nih. Nih kalau di motor lu speknya untuk spesifikasi mesinnya spek berapa? Untuk motor gue ini speknya 60. 60 standar apa free? 60 klep D. Oh, klep gede, tapi ECU bebas apa standar? ECU standar. ECU standar. Karkas masih standar. Nah, kenapa Mas lu bikin 60 standar untuk kenapa gue bikin 60 motor lu standar? Ini? Karena untuk zaman sekarang kan rata-rata teman-teman kita udah pada bore up ya. Sekarang emang kayak gitu. Di anak Vario nih kayak udah mulai jadi gengsi bukan sih? Sebenarnya ada beberapa yang gengsi, ada yang enggak. Ada yang memang suka. Betul, memang suka bore up segala macam. Dia pasti suka bore up. Nah, terus kita masuk dulu nih ke dalam mesinnya Mas Rian dulu. Boleh. Tadi gue lihat nih rapi banget Mas di dalam mesin lu itu, dari throttle body, fitting-fittingan. Itu lu pakai apa aja sih? Itu TB ya. TB gue pakai BRT. Untuk dalemannya itu memang gue udah namanya Wertak. Jadi perkabelan itu jalurnya gue bikin khusus. Oh, jadi belum bener satu semua rapi. Betul, dibikin rapi satu semua. alur. Betul. Oke. Untuk warna kenapa merah Mas? Kenapa merah warnanya? Karena dulu Famer. Bodi gue kan bodi merah. Karena dulu dalamannya merah. Akhirnya ya udahlah, luarnya gue bikin silver, tapi perintilan tetap gue pakai pertahanin warna merah. Oh, jadi masih ada bener-bener masih ada merah-merahnya lah gitu. Siap. Nah, rekomendasi nih Mas buat teman-teman semua yang nonton. Spesifikasi yang dibutuhkan untuk era sekarang, menurut lu di gempuran spek-spek motor-motor yang ada, menurut lu yang enak buat daily itu spek berapa sih Mas? Menurut gua buat daily ya, itu lu bisa mulai dari 58 dulu aja. 58 dulu. 58 dulu aja. Tapi basicnya Vario ini kan 57 ya? 57,5. 57,3. Untuk yang Vario 150. Tapi memang 58 itu cukup sih menurut gua. Udah berasa ya kalau buat pengguna daily. Udah cukup. Jadi nggak perlu piston gede-gede pun udah. Bensin nggak boros. Tapi stop go enak. Naik juga, tenaga juga masih ada. Guys. Beda dah rasanya. Motor standar mah jauh ya. Jauh. Nah, oke kan spesifikasi yang rekomendasi lu untuk spek daily segitu. Tapi menurut lu spesifikasi yang paling enak banget kalau untuk standar itu di kirian apa aja sih yang dirubah? Nih untuk kita kasih tip and tricks nih buat teman-teman. Mumpung Mas Rian ini kan emang user Vario dari dulu nih. Betul. Dari kecil segini apa kalau saya? Dari sini nih. Dari kecil banget dah pokoknya. Tapi untuk kirian ya, kalau lu misalnya mau bore up, lu boleh lah perlahan mainnya. Lu dari kirian dulu, terus lu porting. Udah, lu nggak perlu bore up. Kalau emang rasanya kurang,
Ya selamat datang di zona bor apa. Berarti lu yang pertama kali harus lu bikin itu Kiporno. Iya. Kirian porting noken as. Untuk daily udah cukup banget ya? Cukup banget. Ecu mesti diganti nggak sih? Ecu sebenarnya perlu nggak perlu sih ya. Kalau kita suka yang bener-bener ngepol-ngepolan, Iya. Ecu Kalau wajib lu ya. pengen maksimal, gue rekomendasiin Ecu. Karena dia buat ngelepas limiter aja sih sebenarnya ya. Betul, betul. Untuk tenaga pasti berubah ya kan. Tapi kalau misalnya lu cuman nggak mau neko-neko kayak gue nggak mau mesin standar, ya udah lu cukup Kiporno aja. Kiporno juga sebenarnya udah cukup ya. Udah sangat cukup menurut gua. Oke Mas, dilanjut nih. Tadi setelah kita ngebahas tentang permesinan nih, Boleh. berarti oke, untuk rekomendasi lu tetap di 59 dulu, Kiporno dulu. Iya, Kiporno dulu. 59, tapi pasti kalau dari bore up mah nggak bakal ada puasa sih Mas. Iya, karena itu baik lagi ke kitanya. Iya, pertama niatnya mau buat daily. Betul. Lama-lama jadi Jadi 63 free ya. 63 free, 66 jadi 70 juga ujung-ujungnya. Jangan sampai dah. Jangan dah. Pokoknya kalau bisa maksimalin ya udah 63 aja. 63 ya? Lebih dari itu buat gua buat daily use ya, buat pemakaian harian nggak rekomen. Karena belum bensinnya, Belum bensinnya, belum perawatannya. Oke, lanjut lagi nih. Untuk perawatan. Susah nggak nih Mas menurut lo merawat motor bore up ini? Untuk merawat motor bore up ya, menurut gua yang penting, yang pertama nih ya, yang wajib lu harus ingat nih, jangan pernah telat ganti oli. Nah, oli. Ini kalau kita bikin social experience, kayaknya banyak banget nih cewek-cewek yang nggak pernah ganti oli ya. Yang penting jalan. Yang penting jalan. Yang penting Ganti seblak. oli, ngebul, salahin yang ganti oli. Benar. Nah, untuk perawatan tuh sebenarnya gampang. Betul. Tinggal lu nya tahu kapan lu harus mengganti oli lu. Betul. Kayak misalkan lu lebih banyak menggunakan motor lu di dalam minggu ini, entah buat speeding setiap seminggu 2 kali. Betul. Itu paling nggak 2 kali buat penggantian oli ya. 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Kalau lu Minimal. amannya berapa Mas? Kalau Lu dari seminggu ini speeding mulu? oh gua udah nggak lewat speedingan lagi. Oh, udah nggak pernah speedingan. Pokoknya ngincer kenyamanan aja. Nah, untuk daily use. Daily use. Pokoknya kalau gue pribadi, gue setiap 1000 km. Jadi gue nggak nentuin di mingguan, tapi gue nentuin di kilometer. Kilometer, itu yang paling benar. Jadi kalau bisa ya jangan nyampe ngelawatin kilometer yang udah ditentuin sama kita ya. Bener-bener. Yang penting setiap lu ganti oli, kalau bisa lu 2 bulan atau 3 bulan. Kalau gue pribadi, lu ganti oli 3:1 buat ganti rasio. Oh, oke, paham. Itu 3:1. Nah, untuk radiator itu bisa 3 kali ganti oli, lu kuras, lu ganti baru, jadi nggak apa-apa. Itu lebih enak. Nah, terus kita lanjut nih. Tadi yang belum kita lihat itu di motor lu ada juga dari stop lamp. Stop lamp lu menggunain apa? Stop lamp gua custom. Oh, lu custom? Kalau stop lamp lazy. Oh, pakai lazy. Custom. Jadi itu gua pakai yang lazy RGB. Oh, dia bisa ganti-ganti warna. Ada berapa warna fitur, Mas? Sekitar 200-an lah. Banyak banget. Banyak. Mau warna pink ada. Ada warna pink yang buat cewek-cewek banyak. Oke, lanjut. Terus tadi gue sempat ngebuka jok lu itu pakai tutup tangki tangki titanium ya? Oh, tutup tangki gue pakai custom. Oh, Gua custom. beli di Bali. Gue belinya di Beli Nanang. Pade Nanang kalau anak-anak Beli motor Nanang. pasti tahu Pade Nanang. Pade Nanang. Betul. Gue custom tutup tangkinya buatan Pade Nanang. Untuk stop lampnya gue buatan Segera LED. Oh, Segera LED. Iya. Segera LED. Iya, Segera LED. Oke, sekarang udah sesi terakhir kita untuk nge-review dari knalpotnya. Menurut lu nih Mas, Cjiro. Lu kan menggunakan Cjiro nih. Betul. Kenapa lu lebih memilih Cjiro? Sedangkan di tempat-tempat lain, di kompetitor kita lain itu banyak banget knalpot. Knalpot lain ya? Iya. Kalau buat gua pribadi, ya gua pribadi, Cjiro itu misalnya kenapa kita mau ngeklaim garansi segala macam, mau repair itu gampang. Itu nggak banyak di tempat-tempat lain ya? Ya, kalau menurut gua, karena ada beberapa yang kita mau misalnya kenapa nih problem, kita mau ngeklaim, ada beberapa yang susah buat kita ngeklaim garansi. Oh, kayak udah lepas tanggung jawab, ya. Itu udah kerusakan pribadi masing-masing gitu. Kalau kita, gue sih selama di Cjiro kalau ada kenapa-napa ya, gue bisa ngeklaim gampang sih. Oke. Terus kalau untuk performa menurut lu gimana nih? Performa, Pasca buat kebutuhan daily lu?
buat daily gue cukup pas. Nah untuk Cjiro itu kita bisa request leheran, saringan, segala macam sesuai dengan kebutuhan mesin kita. Oh, jadi benar-benar Cjiro ini bisa mengikuti apa yang kita mau dan benar-benar mengikuti kebutuhan sesuai spesifikasi mesin kita ya, Mas? Bener. Oke. Tapi kalau untuk dari suara gimana, Mas, menurut lo? Untuk suara, ini kan gue requestnya saringan full. Jadi buat apalagi yang gue suka touring, gue masih saranin memang lebih baiknya pakai saringan full. Oh, saringan full. Masih Jadi aman lah, masih buat daily tuh enak better banget lah. ya. Tapi untuk saringan si Opel ini, saringan fullnya itu dia memang sarteng karena kan dari knalpot kita ini si Opel Oga Pelan namanya. Itu memang kita menggunakannya saringan setengah doang, Mas. Betul. Tapi kalau ini gue Request karena Mas Famer kan memang spesial request jadi full saringan gitu, guys. Dan untuk untuk request di Cjiro itu Free, tidak ada biaya tambahan. Bahkan kalau kalian mau bikin laser itu masih bisa free. Tapi kalau dari desain looknya menurut lu gimana nih, Mas? Desain Cjiro look ini Cjiro simple, nggak kegedean tabungnya. Jadi misalnya lu pengen kayak custom sendiri ke pabriknya kita juga bisa kan. Oh, jadi buat ngefitting-fittingnya. Fitting segala macam tuh ke pabrik bisa. Yang penting kita buat jadwal dulu, Iya, janjian dulu, jangan asal dateng karena takutnya pas sekalian datang nanti overload malah jadi nggak dibikin ya. Oke, Mas, biar nggak lama-lama, udah pada penasaran nih kayak Mas suara lu. Oke. Boleh dinyalain, Mas, tolong. Suara motornya kali ya? Kalau suara lu ntar lu nyanyi dong. Kita geser dulu. Kenapa tuh kelihatan nggak, guys? Nyalain, Mas, boleh? Oh, kunci di gue ya? Iya. Ini motor lu nih. Sebentar. Agak ngambek nih. Habis dicuci soalnya. Oh, habis dicuci. Dingin. Suara idolnya dulu aja. Ini enak banget sih, adem banget. Ini gua ngomong jarak segini masih kedengeran nih suara Monik, ini knalpot. Betul. Coba dong, boleh, Mas. Digas tipis-tipis ya. Gimana, guys? Menurut kalian Cjiro more powerful banget nggak sih? Rekomen banget. Nih untuk langsamnya coba lu dengerin. Ada, kita ngomong juga pasti kedengaran ya. Kedengeran ya. Kita goncengan pun kayak nggak bakal teriak-teriakan ya? Nggak bakal, masih bisa kita buat ngobrol di jalan. Ini idolnya. Jadi kalau misalkan untuk kayak ada polisi atau apapun, masih aman ya? Harusnya masih aman. Harusnya masih aman sih kalau dengan DB segini ademnya ya. Betul. Coba, Mas. Boleh nih. Dari Opel nih kalau misalkan ditarik dia suaranya keluar. Coba, Mas. Boleh, Mas, kali. Ya. Kali ke Berna, ntar kita coba di mana. Iya, kembali tetangga. Nah, Mas, matiin, Mas. Siap. Mantap. Oke, segitu dulu konten gua untuk review si Fasil ini. Sebelumnya terima kasih buat Mas Rian. Siap, sama-sama, udah mau kita Mas review Bamsko. motornya. Siap, aman. Pokoknya tunggu konten-konten kita yang lebih menarik, yang bakal lebih up to date lagi. Terima kasih semua teman-teman untuk menonton konten kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tunggu konten gua berikutnya di Cjiro TV Official. Cjiro, more powerful.